Oke, sudah. Oke, welcome back to my channel Pria DTX. Malam hari ini kita mencoba naik ride ya teman-teman sekalian, sambil saya bahasin tentang 5 kelebihan dan kekurangan The Tracker yang saya pakai saat ini. Oke. Saya memakai Tracker 150 ini kurang lebih setahun setengahan, setahun 30 hari ya, belum lama juga, tapi kalau untuk pengalaman saya insya Allah saya sudah merasakannya ya teman-teman. Untuk kelebihan dan kekurangannya nanti saya bahas di jalan yang agak ramai dan gitu ya, dan terang. Ini masih di jalan sepi, kita gas sedikit supaya ke jalan yang lebih terang. Oke. Dan jangan lupa untuk terus channel ini dengan cara like dan subscribe-nya, karena itu yang kalian tekan sangat menyemangati saya dalam membuat konten dan bisa berinovasi lagi dalam pembuatan konten-konten selanjutnya teman-teman. Halo Pak, duluan Pak. Ya, baru pertama kali juga saya mencoba naik garage sambil membuat vlog ya teman-teman. Sebelumnya naik ride saya tuh cuma motor-motoran doang, itu gak ada apa faedahnya gitu. What the fuck? Tapi sekarang saya coba buat konten, dan jangan lupa didukung terus ya guys. Moments later. 5 kelebihan dan kekurangan. Kita coba kelebihannya dulu. 5 kelebihan The Tracker Supermoto ini, yaitu yang pertama nih ya guys ya, tampilan yang ganteng parah cuy. Nah ini yang membuat saya suka gitu dan memilih The Tracker 150 ini sebagai pilihan saya. Namun untuk kalian pengguna supermoto lainnya juga, kalau tampilan mah sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Tampilan mah jadi realistis gitu. Kalian suka pesaingnya dari Honda atau Yamaha, saya lebih suka
Toyota dari Kawasaki ini, Tracker 150. Bang, kenapa kok nggak KLX BF gitu? Kalau kalian nanya kenapa saya nggak pilih KLX BF gitu, karena untuk ban ya, ban yang KLX BF itu peruntukannya dari bawaan pabriknya kan untuk adventure ya. Saya lebih suka ban yang di aspal, karena untuk adventure saya belum suka adventuran. Nah, dari situ saya memilih The Tracker 150 ini sebagai motor yang saya pinang. Terus untuk yang kedua, kelebihannya yaitu menurut saya ya, spare part yang melimpah. Nah, jadi untuk The Tracker ataupun KLX ataupun CRF dan WR itu sudah melimpah ya teman-teman. Spare partnya di mana-mana sudah berada, banyak yang jual gitu. Jadi mempermudah kita untuk modifikasi supermoto kita ini ya. Nah, terus untuk yang ketiga, poin yang ketiga, kelebihannya yaitu menurut saya meningkatkan kepercayaan diri ownernya gitu ya teman-teman. Nah, ketika kita memakai supermoto, secara otomatis kepercayaan diri kita juga semakin bertambah ya teman-teman. Soalnya ini supermoto kan tampilannya udah gagah ganteng gitu, jadi otomatis kan kita merasa lebih percaya diri gitu karena keren ya memakai supermoto. Terus juga jarang di jalanan yang pakai supermoto gitu. Nah, untuk selanjutnya kita poin yang keempat adalah kelebihannya itu dapat melibas semua medan jalan. Nah, kelebihan yang keempat itu adalah dapat melibas semua medan jalan ya gitu ya teman-teman semua. Jadi kalau kita memakai supermoto ini di jalan aspal oke gitu, bisa enak. Di jalanan semi off-road juga bisa gitu, enak juga gitu, tinggal terabas aja sama kayak di jalan aspal. Dan di jalan itu pun ekstrim pun kita bisa juga lewat gitu, asal dengan ganti ban peruntukannya gitu kita bisa ikut jalan-jalan ekstrim. 4 ya, yang keempat atau yang kelima, yang kelima sekarang adalah kelebihannya supermoto The Tracker 150 ini atau KLX adalah mesin yang tergolong bandel gitu.
untuk mesin standar saya juga udah pakai berapa 1,5 tahun belum pernah bongkar gitu ya guys ya, belum pernah sekalipun bongkar. Untuk mesinnya cukup dengan rutin ganti oli secara berkala, dan juga itu pemakaian yang tidak terlalu jorok lah istilahnya begitu ya. Otomatis kan motor kita awet begitu, aman-aman aja, nyaman dipakainya. Nah, jadi itu 5 kelebihannya dari Supermoto The Tracker 150 atau KLX. Kekurangannya The Tracker Supermoto atau KLX The Tracker lah gitu ya, kita menyebutnya aja The Tracker 150 aja ya, biar simpel gitu. The Tracker 150. Untuk yang pertama, kekurangannya adalah bodi. Dari bodi yang begitu kecil gitu daripada pesaing-pesaingnya, dibandingkan dengan CRF apalagi WR gitu, ini yang paling kecil menurut saya. Jadi kurang gagah lah dilihatnya begitu ya teman-teman. Itu menurut saya. Yang kedua, untuk kekurangannya adalah salah lagi part modif yang tinggi harganya. Nah, itu jadi keluhan saya sebagai user The Tracker Supermoto, karena part modifnya yang tinggi menyebabkan motor saya tidak begitu istimewa ya. Masih banyak standarnya gitu, karena part modifnya yang tinggi dan dananya yang seret. Jadi itu untuk kekurangan yang kedua ya teman-teman. Yang ketiga adalah kekurangan The Tracker Supermoto ini menurut saya itu apa sih namanya, di jalanan hujan, di jalanan yang kehujanan, nyiprat parah gitu, nyiprat parah di jalan yang kehujanan. Nah itu menurut saya yang jadi kekurangan The Tracker Supermoto ini adalah yaitu nyiprat parah di saat jalanan kehujanan ya teman-teman. Jadi parah nyipratnya, apalagi kalau pakai spakbor orinya gitu ya. Ini juga spakbor kecil yang saya pakai, spakbor YZ85. Untuk pemasangan spakbor ini ada di video saya selanjutnya, dicari aja di channel saya ya, Ria DTX. Jadi untuk yang keempat ini, yang ketiga ini nyiprat parah itu bisa sampai ke depan sini ya, ke muka kita kalau menggunakan spakbor
bawaannya apalagi spakbor kecil-kecil ya, yang kecil-kecil gitu nyipratnya parah, depan belakang nyiprat, samanya samping ke kaki kita nyiprat juga ya. Nah yang keempat menurut saya cepat pegal saat kita perjalanan, saat dipakai perjalanan jarak jauh begitu. Menurut saya itu yang saya alami memakai KLX Tracker ini ya begitu ya. Biasanya kan kalau pakai motor-motor biasa, motor kopling ataupun matic ataupun ya begitu 30 menit perjalanan belum terasa ya pegalnya. Tapi kalau pakai Supermoto The Tracker ini nih 15 menit 20 menit udah terasa agak pegal gitu, terutama di bagian pantat. Bagian pantatnya, dan udah di bagian pantat aja sih untuk solusinya yang bisa meminimalisir itu pegal-pegal di area pantat. Kita tambah busa, ini saya juga udah ditambahin busanya, jadi lumayan agak empuk ya teman-teman, bisa lebih lama gitu saat dipakai perjalanan jauh, tidak mudah pegal ya gitu. Untuk yang terakhir ya, yang kelima, ini yang paling membagongkan menurut saya. Yang kekurangan The Tracker 150 ini adalah sering dikira punya pasangan satu bahkan dua ya begitu menurut saya ya. Jadi saya juga sering gitu ditulis karena punya Supermoto ini dicap sebagai fuckboy lah istilahnya begitu ya, fuckboy yang punya dua wanita gitu, padahal kan satu aja gak punya ya teman. Aduh, itu ya yang paling apa sih namanya, membanggakan lah istilahnya, paling freak lah. Nah jadi kita simpulkan yang kekurangannya kali ini, yang kekurangan The Tracker 150 ini, yang pertama adalah mesin lagi. Yang pertama itu lupa ya sahabat, ada itu pengajian tadi jadi lupa